Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan guru dan kepala sekolah serta Pak Win selaku pengawas binaan yang sudah hadir di PTPS Blora. Kali ini untuk melengkapi tugas saya pribadi selaku CKPA 7 Kabupaten Indramayu modul 14, saya mempunyai harapan bahwasanya guru itu mempunyai pandangan yang berbeda. Guru itu mempunyai penyikapan yang berbeda, pengistimewaan kepada anak, di mana ketika membuat sebuah keputusan lebih memprioritaskan apa hak anak dan lebih memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi modul seperti ini merupakan budaya positif melalui segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Jadi dalam menyelesaikan masalah siswa, kembali tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus lebih mengutamakan apa kepentingan seorang guru dan seorang siswa. Nah, di sini kita ada untuk segitiga restitusi, ada beberapa tipe-tipe kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, di sini apakah kita itu sebagai seorang penghukum, apakah kita sebagai guru seorang teman, apakah kita guru seorang manajer, ada yang lainnya. Posisi kontrol manajer guru penerapan segitiga restitusi adalah sebuah metode penyelesaian yang baik dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seorang siswa. Kita sebagai guru harus mampu dengan bijak menanggapi dan mengambil langkah dan keputusan yang tepat tanpa merugikan siswa, merugikan guru ataupun sekolah, melalui segitiga restitusi dan keyakinan sekolah serta keyakinan kelas. Penerapan posisi kontrol sebagai manajer dan metode segitiga restitusi akan mampu membentuk karakter anak sesuai dengan karakter baik anak itu sendiri, serta menjadikan anak bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan setiap masalah yang ditimbulkannya. Nah, tujuan selanjutnya sebagai guru kita harus mampu menstabilkan kondisi anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke dalam suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, yang seperti kita lihat, siswa mampu bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, siswa mampu bernalar kritis untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga, siswa membentuk siswa yang berkomitmen dengan kesalahan dan cara menyelesaikannya. Membentuk karakter dan pribadi siswa yang bertanggung jawab dan mandiri sebagai metode yang dilaksanakan dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Guru lebih memahami karakter dan kebutuhan hidup dari masing-masing siswa. Kebutuhan hidup seorang siswa kita bervariatif. Ada yang ibaratnya mencari perhatian kita, ada yang ingin diperhatikan, ada dia melakukan suatu kegiatan yang ingin mendapat pujian dan lain sebagainya. Nah, berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Diana Dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Disiplin, Diana Dosen mengemuka dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat kepada murid? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan bahas satu-satu berikut contoh videonya dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua.
Yang pertama, kita tipe guru sebagai penghukum. Kita silakan merefleksi diri masing-masing. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkarakter patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja yang salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Nah, dengan ada suara tinggi. Misalnya, anak ketika berbaris dia serengoan, ya. Kalau dia guru sebagai penghukum, kamu kenapa berdiri seperti itu? Nah, itu ada penghukum. Posisi seperti ini adalah apa dampaknya bagi anak, apa manfaatnya di buat kita, apa yang nanti yang terjadi. Nah, bagaimana perasaan murid apabila guru berbicara pada muridnya datang terlambat misalnya. Contoh, kamu datang selalu terlambat, kamu lagi, dan kamu lagi. Silakan kamu berputar lapangan 5 kali, push up 100 kali. Ya, itu adalah seorang penghukum. Kemungkinan murid akan marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk di bangkunya, murid tersebut akan mencoret-coret di bukunya, merasa kecewa. Saya benci dengan Pak Wawan, saya dugal dengan Pak Tosin. Pelampiaskannya dengan mencoret-coret di bukunya. Ataupun di meja tulisnya, melakukan hal-hal yang tidak perlu ia lakukan sebagai mengeksplorasi kekerasan dia, kesalahan anak tadi, ya. Sudah datang terlambat, selalu dihukum, akhirnya dia merasa tertekan, ya. Dan akan lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku misal, karena merasa jongkolnya, merasa jengkelnya. Pulang ke rumah ada pot bunga ibunya yang cantik, yang bagus, karena saking jengkelnya anak dipecahkan. Bisa saja seperti itu. Karena tekanan anak ketika udah di sekolah sudah merasa dihukum, sudah kayak seperti tekanan batin. Mereka tidak bisa mengeksplorasi kemarahan mereka. Gak mungkin mereka melawan guru atau melakukan tindakan lain, ya. Pasti dia akan melampiaskannya dengan cara yang menurut dia benar. Itu biasanya teori penghukum. Jadi kita refleksikan sendiri, kita seperti di posisi apa guru kita ini. Kita mengajar di kelas, kita di guru jadi PTD 2 bulan, itu seperti apa? Apa kita menghukum atau menyalahkan? Nah, sebagai penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal, ya, hukumannya. Orang-orang yang berjalan di posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, karena ini adalah peraturan sekolah misalnya, ya. Kamu tahu kamu datang lambat itu udah salah, ya, itu penghukum. Kamu datang siang, kamu bangun jam berapa di rumah, itu juga sama, penghukum. Dia selalu mengandalkan ada yang namanya sebuah peraturan yang menurut dia itu bisa mengatakan bahwa dia itu benar, ya. Pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara, yaitu pembelajaran, berdasarkan yaitu dengan cara dia sendiri, dalam hukum. Ketika dia tidur di kelas, kamu bangun disiram, dihukum, ya. Dia itu bicara hukum. Kita refleksi sendiri, ya. Tanyakan kepada diri Anda masing-masing, bagaimana ya perasaan murid tadi ketika datang terlambat atau melakukan kesalahan. Hasilnya juga tadi bisa akan berimbas lebih kurang baik. Yang kedua, selain seorang penghukum, ada lagi guru yang bertipikal adalah merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan lembut adalah seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya contoh yang lain, ibu hari ini sangat marah kepada kamu karena kamu datang terlambat hari ini. Kamu lebih baik
datang nggak usah berangkat sekolah daripada kamu datang terlambat. Itu merasa, jadi seakan-akan membuat anak itu merasa bersalah, ya, membuat mereka bersalah. Posisi murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi seakan-akan saya tuh merasa orang yang salah. Laman jarak film Indonesia mah anak pembawa sial, ya. Tapi kalau di sekolah saya selalu salah. Saya datang salah, saya pulang salah, di kelas salah. Saya merasa salah terus, ya. Karena tadi guru selalu membuat anak itu selalu merasa bersalah, ya. Contohnya misalnya pada posisi merasa bersalah ini akan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tadi misalnya, adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak datang terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ya, ibu benar-benar kecewa sekali. Nah itu seperti seakan-akan anak tidak bisa berkata-kata. Saya udah salah, ya. Saya udah membuat komitmen, tapi saya salah. Next. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Murid jangan selalu merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau orang-orang yang disayanginya, atau orang-orang wakil gurunya, yang menjadi orang yang gagal. Karena tadi sudah membuat kesepakatan misalnya, ternyata terlanggar ataupun tidak disepakati. Jadi dia sangat bersalah, itu merasa bersalah. Ya. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum. Kenapa? Anak merasa tadi tekanan batin, merasa pembawa sialah, merasa anak yang kurang baik lah, inilah. Akhirnya apa? Dia nanti mengeksplor tindakan-tindakan yang lebih buruk daripada yang dihukum tadi, tipe penghukum. Ya. Nah, yang ketiga, posisi guru selain merasa membuat rasa bersalah adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, baik fisik maupun verbal. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor yang mempengaruhi seseorang. Ya, misalnya, ayolah bantulah bapak, ya, lebih bapak ya. Ya misalnya, anak itu terlambat, kamu besok datang pagi ya, Pak, sama bapak, ya. Seakan merasa berteman, ya. Artinya tidak ada pembatas. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu murid, murid akan merasa kecewa. Wah, biasanya Pak Osin membantu saya, biasanya Ica membantu saya, tapi sekarang tidak. Akhirnya apa? Kecewa. Saya benci dengan Pak Osin. Saya dengar Ica. Ini seperti itu. Ya, merasakan kekecewaan ketika kita terlalu dekat dengan anak. Jadi misalnya kita di posisi teman ini harus mempunyai batasan-batasan di mana kita sebagai seorang guru yang bisa memahami karakter murid tadi. Ya. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, ya, merasa berteman, merasa tidak ada batasan, merasa saya ada yang melindungi. Ya. Berdampak positif, hanya saja di negatif di murid. Murid selalu bergantung kepada guru yang menetap tadi. Ada apa? Bu, ibu nakal. Bu, itu ini mau ini. Bu, Pak. Akhirnya apa? Anak manja. Ya, karena tadi tidak ada batasan. Gitu. Jadi seakan-akan selalu menyuruh gurunya, selalu mengadu pada gurunya apa yang dialami dia di sekolah ataupun kelas. Ya. Yang keempat, pemantau. Teman, penghukum, terus pembuat rasa bersalah, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi seorang murid di dalam kelas, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau pada peraturan-peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang mendalam posisi pemantau. Pertanyaannya yang diajukan biasanya, peraturannya apa? Kamu tahu datang terlambat, peraturannya jam berapa? Jam 7. Berarti kamu telat? Ya. Berapa salah? Sekarang bisa. Akhirnya berkaitan. Ya. Kita selalu memantau anak. Wah, anak ini datang siang. Peraturannya jam berapa? Selalu memantau. Ya. Seorang pemantau mengandalkan perhitungan
catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kamu datang hari ini datang jam 7, kemarin kamu datang jam 8, kemarin lagi kamu datang jam 9. Selalu membuat catatan. Ini buktinya. Kamu selalu datang terlambat misalnya, atau kamu selalu membuat kesalahan. Nah, itu adalah untuk pemantau. Seorang pemantau dapat memandang kebetulan tadi ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dan mengontrol seorang murid. Nanti kita tunjukkan videonya. Ya, yang terakhir seorang manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan biasanya ke posisi dimanapun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Kita next saja. Oke. Kita akan coba menyimak tayangan menurut Bapak Ibu, silahkan refleksikan ya. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, kita nanti ini adalah teori penghukum. Biasanya sikap kita bagaimana? Coba nanti kita refleksikan ke diri kita masing-masing. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi kita sudah menyimak ya, jadi beberapa posisi-posisi kita sebagai guru yang mampu diterapkan pada seorang anak. Ya, kita ini di posisi mana sebenarnya? Apakah tadi kita selama ini kita menjadi guru, kita jadi seorang penghukum, ataukah sebagai seorang teman, ataukah sebagai seorang pemantau, pembuat rasa bersalah, ataupun manajer? Ya, kita yang mempunyai karakter masing-masing. Karena kita yang menerapkan secara langsung kepada anak-anak kita, ketika menyikapi anak-anak kita, di mana posisi kita yang lebih baik. Kalau tadi menurut Dan Gosen adalah yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Manajer artinya kita tidak menghilangkan karakter baik seorang murid. Ya, biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya dengan bernalar kritis, ya, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalahnya atas kesalahannya sendiri. Sehingga timbullah nilai-nilai positif yang baik dalam anak tersebut. Jadi anak sudah merasakan yang namanya tekanan batin. Biarkan anak itu berekspresi. Dia mengalami kesalahannya dan dia merubah kesalahannya sendiri. Dia yang membuat salah, dia yang membuat perubahan, dan dia yang memperbaikinya sendiri. Sehingga kita bisa memerdekakan yang namanya seorang murid yang merdeka. Nah, mungkin dari 5 posisi kontrol tadi, mungkin di salah satunya kita miliki karakter tersebut. Ya, kalau
kita sebagai seorang teman, sebagai seorang penghukum, berarti bagaimana sikap kita nanti setelah kegiatan diskusi ini ataupun seminar ini dilakukan. Apakah kita menjadi seorang manajer? Pak, bagaimana sih Pak untuk menerapkan seorang manajer? Contohnya bagaimana sikapnya, bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimulai, dan kita akan bahas juga. Nanti sebelum masuk ke restitusi, segitiga restitusi itu adalah penjabaran dari manajer, kontrol manajer, ya. Nah, di sini sampai 5 posisi kontrol dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Kalau tidak ada, kita akan next, ya, ke materi selanjutnya. Nanti materi ini silakan direfleksikan dengan evaluasi masing-masing, ya, dengan merujuk apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita ubah mulai hari ini atau besok dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan bagaimana menyikapi permasalahan siswa. Contoh dengan menggunakan kontrol manajer dan segitiga restitusi. Ya, ini ya. Nanti kita akan silakan Bapak Ibu semua simak, refleksikan dan ambil pelajarannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Jadi itu ya sedikit gambaran tentang posisi control manager melalui tahapan segitiga restitusi. Tadi kita sudah melihat tayangan video bagaimana kita menjadi seorang guru yang bisa tetap menjaga stabilitas dari anak tersebut sehingga anak tidak kehilangan karakter baik anak tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengambil tindakan-tindakan ataupun melihat dari ketiga sisi segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia. Maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang baik, ya. Jadi dalam segitiga restitusi tadi kita perlu menstabilkan identitas dulu. Jadi jangan langsung mendoktrin ataupun memvonis anak itu salah. Biarkan anak itu mengemukakan apa kesalahan dia. Ya. Tadi ketika stabilnya, terus yang kedua adalah menanyakan sebuah keyakinan, hal-hal baiknya. Ya. Jadi apa yang baik dari ia yakini, misalnya dari keyakinan kelas tadi ya, keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan untuk siswa. Jadi keyakinan kelas itu sebuah keyakinan atau sebuah peraturan yang diyakini antara siswa dan guru yang perlu disepakati dan dijaga konsistennya. Ya, itu untuk keyakinan kelas. Berbuat salah tidak apa-apa misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna, itu kalimat-kalimat yang mungkin akan menjaga stabilitas dari seorang anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, memvalidasi kesalahan apa yang ia lakukan. Ya, kesalahannya, terus apa yang ia lakukan, kita validasi. Ketika identitas sudah stabil, terus tindakannya yang salah juga sudah dijabarkan melalui keyakinan-keyakinan, baru menahannya sebuah keyakinan. Itu adalah tahapan-tahapan yang ada dalam segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah kasus atau sebuah teks, ya, sebuah instrumen atau reflektif. Nanti silakan Bapak dan Ibu semuanya jawab.
Ini ada sebuah teks ya. Baca? Baca Pak ya? Baca. Ya. Nah, di sini ada sebuah teks. Di sini ada sebuah percakapan antara guru dan murid. Di sini diperankan oleh Pak Joko, Mario, dan Adi. Pak Joko bertanya, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian terlibat dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi mengatakan, iya Pak, tadi pas jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tetapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko lalu bertanya, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko lalu bertanya, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kata si Adi, kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kata Pak Joko, tapi kami tidak sengaja. Kata Pak Joko, apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Kata Adi dan Mario, ya. Pak Joko, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru main lempar-lemparan makanan begitu. Maria dan Adi, iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita lihat, bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Mana yang kalian belum tunjukkan? Kata Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi mengatakan tidak. Tetapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Sebuah teks ini menggambarkan bahwasanya sebagai Pak Joko menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan keyakinan sekolah. Bahwasanya kata Maria dan Adi, menghormati orang lain itu perlu dan saling menghargai. Mereka melakukan tindakan-tindakan itu karena ada sesuatu alasan, karena kesenangan, ya. Karena pada dasarnya anak itu masih bermain. Nah mungkin ada sedikit pemantik pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol, posisi manakah yang diperhatikan oleh guru, oleh Pak Joko tadi? Posisi kontrolnya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, posisi manajer, ya. Yang keduanya adalah posisi kontrol, teman, penghukum, terus pemantau ya.
Nah, menurut Bapak Ibu semua, yang diperankan Pak Joko adalah posisi apa? Pak Menko, posisi manajer. Menurut Ibu, Posisi manajer sama. manajer, ya. Nah, kebutuhan yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Mario dan Adi? Kebutuhan seorang murid ingin mendapatkan sebuah kesenangan. Ya. Pertanyaan ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Ya. Ini teksnya. Ya. Kelihatan? Menurut Bapak Ibu, kalimat manakah yang menyatakan Besari lagi Pak. besar lagi? Kecil. Udah? Kurang ya? Kurang. Cukup ya? Ini ada sebuah teks mengidentifikasi atau menstabilkan identitas. Ya, menurut Bapak Ibu semua terdapat di poin apa? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Opsi nomor 1 Pak. Yang ini. Yang ini. Menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Ya. Menurut Bapak Ibu, di kalimat yang mana? Mana? Ya, Tidak sengaja melempar. Ya, tidak sengaja. ya benar. Ya, yang kedua tuh. Tidak sengaja. Iya, tidak sengaja Ini. melempar ya kena wajah Ibu Dina. Ya, Itu tidak sengaja. ini menstabilkan identitas. Iya. Ya, identitas ya. daripada Jadi, Mario dan menstabilkan identitas itu adalah apa namanya? Tadi pada jam istirahat pagi kami melempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina. Ya, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Terus yang kedua, untuk validasi tindakannya, Anda tahu? Tindakan. Ya, validasi tindakan. Ya, kita lihat videonya dulu. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini yang harus kita lakukan adalah tahapan-tahapannya ya. Jadi apakah perlu penerapan segitiga restitusi ini dalam setiap permasalahan? Jadi tergantung dari berat atau ringannya permasalahan tadi. Nah, jadi dasar-dasarnya sebagai manajer kontrol membuat sebuah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah serta untuk menerapkan segitiga restitusi. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau perlu dijelaskan kembali? Ya, Pak. Ini ada sesi
apa ya, kontribusi karakter terhadap anak. Artinya bukan kepada tindakan, tapi fokus pada solusi. Artinya baru dalam hal karakter anak yang mana dapat menemukan anak yang keterlambatan, anak yang punya salah terhadap melemparkan sesuatu kepada kepala sekolah. Ini baru aturan dalam karakter anak buat salah, belum selama pendidikan belum. Jadi dalam karakter anak ada beberapa macam sih kebutuhan dasar seorang murid. Nanti kita akan bahas sedikitnya. Kebutuhan dasar murid itu, jadi anak untuk melakukan tindakan-tindakan itu pasti ada sebuah alasannya. Ya, jadi entah mereka itu melakukan sesuatu itu untuk kesenangan ataupun sebuah ekspresi yang lain. Nanti kita bahas. Jadi itu baru pendapatan dalam karakter. Ya, jadi setiap menemukan suatu masalah kita selaku guru itu harus seperti itu cara menanganinya gitu ya. ya, intinya sebagai guru kita harus melihat dulu kebutuhan dasar seorang murid itu apa. Jadi anak itu melakukan tindakan itu untuk memenuhi apa gitu, bukan menurut dasarnya gitu. Iya Pak. Nanti Oke, itu ya. Jadi ini ada 5 dasar apa? Kebutuhan dasar. Baca ya? Jadi anak kadang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah tindakan karena beberapa kebutuhan dasarnya. Apakah dia sebagai penguasaan, apakah dia sebagai untuk menunjukkan rasa kasih sayang, kebebasan, kesenangan ataupun bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar seorang murid, ya. Nah, di sini ada yang namanya penguasaan. Nah, yang pertama rasa kasih sayang. Ya. Kebutuhan ini dari 3 kebutuhan lainnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang membutuhkan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang dan peliharaannya. Ya. Jadi misalnya dalam kebutuhan rasa kasih sayang ini apa sih lamun dari bahasa anak muda ini caper, ya, selalu cari perhatian. Dia pengen selalu diakui gitu keberadaannya. Biasanya mereka seolah-olah melakukan apa sih kegiatan yang ingin diperhatikan oleh teman sekitarnya ataupun beberapa orang di
lingkungannya. Nah, terus yang kedua, kepenguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya dia merasa dia mampu, ya, merasa dia paling bisa, jadi seakan-akan dia itu pengen rasa diakui, ya. Kebutuhan ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini berarti self esteem, ya, dan keinginan untuk meninggalkan sebuah pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi biasanya selalu menjadi pemimpin, ya. Jadi karena biasa aja jadi ketua kelas, misalnya tiba-tiba ini saya aja biasa jadi ketua kelas, ya. Seakan-akan dia yang paling mampu. Itu adalah kebutuhan hidupnya. Nah, kebebasan, kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Nah, yang keempat adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Tadi ya, kita lihat cerita Pak Joko, Mario, dan Adi. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dalam belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi, ya, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang sangat penting. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan, ya. Tadi kalau kita lihat cerita Mario dan Adi, lempar-lemparan makanan, ya, karena senang, ya, bocah zaman sekian serawat-serawatan, nggak tahu hasilnya apa yang akan terjadi. Ya, itu adalah sebuah kesenangan. Yang penting mereka senang, ya. Padahal misalnya melakukan, walaupun dilarang sama gurunya, jangan misalnya main sepeda-pedaan, misal, ya. Oh, main lato-lato, cuma karena senang nih, main lato-lato, akhirnya apa? Ya, nggak peduli. Yang penting menurut dia itu senang untuk dirinya sendiri, walaupun terkadang merugikan orang lain. Nah, itu untuk kebutuhan dasar seorang murid, ya. Ada lagi Pak Sin? Atau Bapak Ibu? Iya. Yang perlu ditanyakan? Ini tadi itu kayak posisi kontrol, tadi kan ada 6 Pak. Cuma ingin yang ditanyakan itu kebaikan dan keburukannya aja di posisi teman. Apa istilahnya kebaikannya dan apa istilahnya di posisi teman itu keburukannya. Kalau posisi dikontrol seorang teman, kebaikannya satu, kita merasa dekat dengan murid. Jadi seakan-akan kita memahami seorang murid di kelas kita, contoh kelas 4. Kita karena dekat dengan dekat, ayo belajar misalnya. Ayo kita buka modul ini atau buka buku ini. Kita merasa dekat. Anak-anak, oh ya siap, tenang. Akhirnya merasa senang, merasa nyaman. Ya. Tetapi yang perlu diingat, keburukannya ini masih bersifat dorongan eksternal. Anak nanti ketika misalkan merasa seorang teman, keburukannya merasa kecewa ketika pada suatu saat nanti dia tidak bisa dilayani kasarnya. Karena tadi udah terlalu dekat, dikit-dikit Pak, dikit-dikit Bu, ya. Ketika suatu saat bapak ibunya tidak bisa mengikuti apa yang diinginkannya, dia merasa sakit hati, ya. Dia merasa kecewaan karena merasa tidak dilayani. Yang biasanya akhirnya saya benci dengan itu, tidak puas, ya, tidak puas. Yang tadi biasanya terlalu dekat, terlalu akrab dengan saya. Kalau saya butuh A, B, C, D, E, bapak bisa memberikan arahan, tapi sekarang tidak, akhirnya Pak kecewa. Ya, masih dorong eksternal. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan dari posisi teman. Bagus secara kedekatan dengan siswa, bagus untuk menimbulkan antara hubungan dengan guru dengan murid, tetapi kurang baiknya yang perlu diingat ini adalah masih bersifat eksternal, ya. Jadi masih ada yang kurang baik di
siswa. Siswa merasa tergantung terus, ya. Tadi selalu bergantung kepada yang dia dekat. Seperti itu untuk teori kontrol sebagai seorang teman. Ada lagi? Jadi kalau diterapkan di sekolahan, di anak-anak itu bagus tidak itu? Bagus. Cuman tadi Walaupun ada nanti kekurangan. anak dikit-dikit, Bu, contoh ya, kayak anak saya misalnya Khalifah, Bu, si Khalifahnya nakal ini, akhirnya apa? Ke guru sebut. Kalau ada apa-apa ngadu, Bu, mau ini ngadu. Oh ya, karena kita merasa sebagai seorang teman. Ketika dia melakukan kesalahan, tenang, pada Pak ini, ya. Nah, teman tadi menyepelekan. Tetapi ketika misalnya kita menerapkan sebuah kedisiplinan yang tinggi, misalnya merubah sebuah peraturan, dia merasa kecewa. Oh biasanya oke saja, sekarang misalnya tidak baik. Akhirnya mereka punya rasa seperti kecewaan yang lebih tinggi, ya. Itu. Jadi kontrol teman ini baik diterapkan, tetapi kurang baik di siswa, ya. Karena siswa akan merasa digantung kepada gurunya. merasa diperhatikan Ya, terus. sudah perhatikan, tenang, menyepelekanlah guru itu. Tenang, pada Pak ini, Bu ini, tenang. Akhirnya apa? Karena dekat. Jadi kita harus ada jarak antara guru dengan murid. Ada lagi? Ya kalau untuk di anak-anak diterapkannya itu berarti posisi yang 6 itu posisi yang paling bagusnya tuh yang mana? Yang Jadi, posisi paling yang 6 itu. Kalau bagusnya, Yang paling ya bagus tadi ya, yang adalah paling seorang pas. manajer, ya. Manajer berarti. Seorang manajer, bahwasanya dengan seorang manajer ketika anak melakukan sebuah kesalahan pun kita bisa tetap menjaga karakter baik anak tersebut. Jadi anak itu tidak merasa sakit hati, tidak merasa berontak. Anak itu akan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusi atas permasalahannya sendiri, dan bertanggung jawab untuk masalahnya yang dia timbulkan sendiri. Dan anak itu bisa menjadi belajar untuk mandiri. Itu untuk kita kalau bisa menjadi seorang manajer. Guru tidak bisa jadi manajer gimana? Ada dari guru mana? Ada dari guru mana itu belajar? Sudah jadi guru. Ya, Paling yang teman, paling yang rada baik yang teman. Temannya. Iya, lebih ringannya artinya yang teman lah. Sudah jadi guru. Bukan penghukum istilahnya. Jadi Kalau intinya, Pak, saya ini tipikal atau tipikal guru seperti penghukum, ya. Saya misalnya tipe seorang penghukum, saya tidak bisa menjadi seorang manajer. Saya tidak bisa ketika anak salah ya salah. Ya itu memang posisi yang salah. Ya. Itu seperti zaman teori kita belajar zaman kolonial di wong Belanda, di wong Jepang. Iya. Cari tembak ya ditembak asare. Ya. Tapi sekarang zaman udah merdeka. Udah digitalisasi gitu. Anak atau kurikulum dia sudah kurikulum merdeka. Biarkan anak yang berkreasi, kita hanya menuntun, membimbing dan mengarahkan anak-anak biar bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang dimilikinya. Pak, saya nggak bisa jadi sistem manajer, tapi setidaknya ketika menyikapi permasalahan juga kita menggunakan metode segitiga restitusi agar anak itu tetap terkendali dan menjadi karakter baiknya sendiri. Jadi tidak menjadi seorang pendam atau menjadi karakter yang kurang baik. Lagi cukup? Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah melihat yang hadir, walaupun dalam kondisi yang sudah tidak prima lagi, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit reflektif buat ibu semua ketika menjalani profesi sebagai guru. Berkaitan dengan temanya hari ini, saya ingin menjelaskan budaya positif di sekolah. Budaya positif seperti apa? Kita ingin menciptakan siswa yang seperti apa? Kita ingin menjadi guru yang seperti apa? Harapan kita identitas siswa seperti apa? Kodratnya juga seperti apa? Yang pertama, mungkin ada beberapa sedikit refleksi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mempunyai gambaran. Mungkin saya mau bertanya kepada rekan-rekan semua, menurut Bapak Ibu semua, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Menciptakan lingkungan positif. Positif itu berarti lingkungan yang baik. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau
seorang guru atau pimpinan kepala sekolah, bagaimana rekan-rekan, Bapak Ibu semua menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan progres pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi apakah yang kita kerjakan atau yang kita lakukan di KBM setiap pagi, apakah sudah sesuai dengan keinginan siswa atau belum? Dan yang keempat, pertanyaan bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah rekan-rekan semua? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Apakah sudah diterapkan dengan berkelanjutan? Kalaupun belum, apa yang menurut Bapak Ibu semua yang perlu diperbaiki dan perlu dikembangkan? Jadi budaya positif ini tidak lepas dari peranan siswa dan guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, siswa adalah insan yang mempunyai kebebasan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru ibaratnya adalah seorang petani. Petani yang ketika menanam sebuah padi akan menanam dengan begitu telatennya, begitu dengan rincinya, melindungi tanaman dari hama-hama, memupuknya agar tumbuh subur, memberikan perawatan dengan baik. Nah, itu adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitu juga dengan kita sebagai guru, dengan siswa kita, mendidik mereka, membekali mereka dengan nilai-nilai yang positif. Ya, jadi bukan nilai-nilai yang kadang membuat mereka itu merasa sakit hati. Nah, selanjutnya menurut psikiater William Besser yang dari Amerika, dalam teori kontrol, di kemudian hari berkembang dinamakan choice theory atau sebuah pilihan. Ya, meluruskan beberapa mikrospesi tentang makna kontrol. Ya, kita sebagai guru mengontrol siswa kita itu seperti apa? Kita sebagai guru mendidik siswa kita seperti apa? Menerapkan kebijakan apa kepada anak-anak kita? Pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi ketika anak itu berada di kelas, kita tidak bisa paksa sebenarnya. Karena kodrat anak atau kodrat manusia itu ada 5, ya, yang sama dimiliki oleh seorang siswa. Yang pertama, mungkin anak perlu kebebasan, perlu kasih sayang, perlu penguasaan, perlu namanya bertahan hidup, ya, perlu nanti sifat kontrol kita akan miliki. Jadi di mana kita posisi anak-anak itu ketika misalnya lari-lari, main lempar-lemparan. Nah, misalnya ada sebuah cerita. Ketika jam istirahat misalnya, ketika di jalan si A dan si B ini main lempar-lemparan kertas yang digulung-gulung misalnya. Secara tiba-tiba tidak sengaja kena gurunya, contoh misalnya dengan kena pawawan misalnya. Nah, di situ kita juga nggak bisa menyalahkan anak, karena anak punya alasan tertentu dan punya rasa kebebasan yang sama dimiliki oleh semua guru. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi terkadang tadi kayak kita lihat sebuah video yang detail itu, apa yang kita terapkan ke anak itu akan membekas baik ataupun buruknya. Ya. Jadi kalau kita misalnya tipe kita sebagai pemarah, kita seperti apa? Coba kita bayangkan, kita refleksi kita sebagai siswa dulu. Ketika kita berada di posisi yang sama seperti siswa, di mana kita juga dimarahin oleh guru kita yang kadang masih membekas sampai sekarang. Sampai sini kita masih ngipek orpakan lagi kita SD kelas 3 di muter-muter lapangan sampai 20 misalnya. Ya. Berarti secara langsung kita ini membekas apa yang diberikan guru kita kepada kita. Nah, hal yang seperti itu jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita.
bahwasanya mereka sudah merdeka. Kita harus lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh seorang murid. Biarkan siswa itu yang berkreasi, mengeluarkan potensi-potensinya. Kita sebagai guru hanya memantau, membimbing dan menuntun. Ya, seperti itu. Terus bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini juga kayak kita dulu misalnya di kelas, ketika anak telat, kamu masuk, silakan kerjakan halaman sekian sampai halaman sekian, selesai kumpulkan. Nah, itu memaksa. Padahal anak terkadang tidak suka juga yang seperti itu. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti kita akan bahas seperti apa yang kita harapkan sebelumnya. Nah, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku kepada siswa, perilaku kita di sekolah, di hadapan siswa. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan itu karena ada dorongan lingkungan, kesadaran diri, ataukah diiming-imingi oleh hal yang lain? Ya, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Contoh, saya dengan Pak Riki misalnya, saya melakukan sesuatu karena mungkin saya merasa nggak enak dengan Pak Riki karena Pak Riki pernah berjasa kepada saya, sehingga saya melakukan mungkin bertentangan dengan hak kita gitu, karena merasa tidak mau menyakiti orang, enakan jari orang Jawanya. Itu juga mungkin terjadi. Atau misalkan, saya nih mau jadi yang guru hebat, guru aktif, biar nilai kepala sekolah dapat prestasi, dapat penghargaan, jadi wakil kepala sekolah. Nah, itu juga terkadang hal-hal yang demikian terjadi pada diri kita. Nah, hal-hal yang demikian juga jangan sampai terlihat oleh anak-anak kita bahwasanya kita mengharapkan sesuatu ketika melakukan perubahan, ya. Misalnya dengan iming uang ataupun dan lainnya. Nah, menurut pakar, menurut Dain Gosen dalam bukunya Restructuring School of Discipline, menyatakan ada 3 motivasi manusia untuk berubah. 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Bapak Ibu ketika ngajar di kelas, kadang-kadang tak esuk langsung di kelas, merasa tidak nyaman. Ya. Ini tingkatan yang paling terendah pada perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tadi saya sudah contohkan, misalnya saya dengan Pak Riki masa ada yang tidak nyaman, apa yang akan terjadi kalau saya menolak misalnya ajakan dari Pak Riki tadi? Nah, begitu. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kalau Pak Riki merajin, sikus teka, sikus nyambut siswa, wis dari wakil kepala sekolah dikasih prestasi, ya. Nah, itu juga terkadang membuat kita itu melakukan hal seperti itu bukan karena kesadaran diri, tetapi karena sebuah iming-iming. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi hal yang mendasar selanjutnya adalah kita melakukan hal demikian karena kesadaran diri kita sendiri. Nah, ada beberapa teori, ya, menurut beberapa pakar, menurut Alfikon, kita kadang merasa dihukum oleh penghargaan. Nah, menuntut kita sebagai untuk menjadi A, B, C, D, E karena untuk mencapai sebuah penghargaan. Dari guru bagian dengan suka-suka main ditinggal, pegawai ditinggal, kamu apa? Mau membangun kepala sekolah, atau esok, kamu dari yang dan guru rajin, ya. Bahkan karena bertentangan dengan haknya. Karena apa? Biar dihargai, biar mendapat reward. Ya, begitu juga siswa kita. Ketika anak siswa kita datang terburu-buru dari rumah ke sekolah, misalnya tanpa sarapan terlebih dahulu, ini juga sudah menghilangkan, ya, guru itu sudah menzalimi hak anak yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ya, kayak misalnya kebutuhan dasar manusia itu tadi makan, minum, tinggal, pakaian dan lain-lain. Nah, Pak, bagaimana sih cara kita itu menjadi seorang guru yang baik? Misalnya, apa sih kita itu berada di tipe seperti apa sih untuk menjadi seorang guru? Nah, Pak, kalau ada anak yang mendapati sebuah kasus, misalnya anak itu
datang terlambat masuk kelas. Apa yang harus kita lakukan? Ya, melalui dengan manajemen kontrol, ya, kontrol kita sebagai guru, dan yang kedua adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tujuannya adalah agar anak tidak kehilangan karakter baiknya, agar anak belajar mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya yang dia perbuat. Contoh misalnya teori kontrol yang pertama, sebagai tipe guru seorang penghukum, ya. Tipe guru yang seorang penghukum adalah apa yang ia lakukan berdasarkan keputusannya. Contoh, anak datang terlambat. Kamu datang terlambat, ya, tanpa mendengarkan alasannya dulu. Sekarang sudah jam berapa? Jam 7.15, Pak. Harusnya masih jam berapa? Jam 7.00, Pak. Berarti kamu terlambat 15 menit. Silakan, putar lapangan 15 kali. Nah, itu adalah tipe orang yang penghukum. Tanpa mendengar apa dulu alasan anak. Apakah ini baik bagi anak? Mungkin bagi Bapak Ibu, Pak, ini kan disiplin, betul. Tetapi secara tidak sadar itu adalah melukai perasaan anak-anak kita. Yang terkadang setelah selesai, karena dia tidak bisa mengeksplorasi kebutuhannya, karena dia tidak bisa mengeksplorasi apa amarahnya, akhirnya apa? Pulang-pulang ke rumah, uring-uringan rumah, anak kaca, anak percaya, perang sebagai pelampiasan nafsunya. Karena dia tidak mungkin untuk melampiaskan nafsunya kepada bapak ibu gurunya. Dan kadang kita tidak bangun di hal itu. Ya. Yang kedua, sebagai tipe pemantau. Ketika pemantau itu ketika anak melakukan sesuatu kita berbasis data. Ya. Kamu datang jam berapa? Jam 7. Sekarang udah jam 7.15. Harusnya di sekolah kita datang jam berapa? Ya, bisa jam 7.00. Berbasis data. Absen kamu datang jam sekian, kemarin datang jam sekian, seperti itu. Nanti kita tayangkan videonya sebelum modifikasi. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah siswa. Ya, ketika anak mendapati sebuah kasus di sekolah, hal yang baiknya adalah biarkan anak mengeksplorasi atau menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Jadi anak yang kadang telat, anak yang kadang jarang masuk kelas, anak yang kadang tidur di kelas, anak yang berkelahi, anak yang segala macamnya, terkadang mempunyai alasannya tersendiri. Nah itu. Nah, Pak, langkah-langkah yang baik untuk kita bisa mendidik anak dengan baik apa? Kita membuat sebuah keyakinan yang disepakati oleh guru dengan siswa di kelas. Membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas. Ya. Seperti apa sih, Pak? Maksudnya keyakinan kelas itu, ya. Misalnya seperti ini. Ya, kebaca? Nggak kebaca ya? Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas kita kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Nah, kamu yakini kamu sebagai siswa itu seperti apa? Pak, Bu, saya sebagai siswa itu harus belajar dengan baik, harus datang tepat waktu, menghargai orang lain, meningkatkan kedisiplinan. Kamu yakin akan hal itu? Yakin, Bu? Kita juga harus merefleksi keyakinan kita sebagai guru itu apa? Ya, contoh di sini ada beberapa keyakinan. Keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 7 SMP. Nah, kamu yakini di sekolah ini meyakini apa? Saya yakin, Pak, kalau di sekolah ini kita saling menghormati semua orang. Kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan, menghargai orang lain. Terus apa lagi? Ya, misalnya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau menjadi yang telah dibebaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain.
Nah, kita fungsinya sebagai guru adalah untuk saling diterima dalam sebuah kelompok. Ketika di kelas, hindari ataupun buang yang namanya sikap pilih kasih. Kalau misalkan lo males, membeler, jarang angkat, terus materi disikin baik, ucapkan baik, ya, tanpa memperdulikan yang lain. Nah, mungkin itu juga hal yang salah. Kenapa? Dia juga ingin diterima dalam sebuah kelompok, dalam kelasnya. Alhasil, terkadang dia membuat aksi-aksi yang tidak mungkin dia kerjakan. Contoh misalnya bangku dilempar-lempar, ya, bukunya diorek-orek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni. Saya kelas 4. Hari ini saya sangat senang bisa belajar segitiga restitusi. Semoga pelajaran hari ini dapat saya terapkan dan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gung untuk waktunya yang sudah disampaikan. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat materi tentang budaya positif yang ada di sekolah ini? Alhamdulillah, terima kasih atas penyajian materi yang sungguh menarik, yang sungguh luar biasa. Semoga dengan pemaparan materi tadi bisa membuka wawasan cakrawala guru-guru, supaya guru-guru ini bisa merubah pola pemikiran yang tadinya ketika ada yang terlambat itu langsung hukum, langsung membersihkan sampah. Sekarang ada langkah-langkah konkret, pendekatan terhadap siswa, pendekatan supaya siswa mau berubah. Ini yang kita harapkan. Terima kasih atas penyajian materi yang sungguh luar biasa. Semoga nanti ketika ada materi-materi yang lain bisa diterapkan dan ditularkan di sini. Yang kedua Pak, kapan nanti budaya positif ini akan berlaku di sekolah ini? Budaya positif segera akan diberlakukan. Kenapa? Ini sangat bagus supaya siswa ini merasa bahwa saya selalu dapat punishment dengan hukuman fisik, tetapi sekarang berubah. Hukuman itu melalui pendekatan-pendekatan pribadi, pendekatan-pendekatan emosional, pendekatan-pendekatan yang lain, supaya semuanya saling menyemangati, semuanya saling berperan satu dengan yang lainnya, supaya menjadi sekolah yang luar biasa, sekolah yang menciptakan budaya yang sungguh sangat bagus. Apa harapan Pak Agung untuk CGP dan rekan-rekan guru yang belum masuk ke dalam CGP, harapannya? Harapannya semoga SMP As-Salam Jati Barang ini semuanya bisa daftar CGP dan lulus, supaya sekolah ini saling bersinergi, gurunya saling mengasih ilmu yang terbaik buat anak-anak didik dan sekolah yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Gung atas waktunya, untuk saran dan masukannya serta membaliknya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.